lancarkan bahwa bilangan real 2AB membentuk aritmetika. Ini ibu, adiknya. Apa pula adiknya? Sahila. Mana orangnya? AB. Kita konversi lagi apa Bu ya? Bukan nggak boleh. Ayo, berapa orang main? Sering ding sih kak. 2 sebagai suku pertama Bapak Ibu ya. Maka A kita ganti menjadi 2 plus X. B menjadi 2 plus 2X. Ingat A plus B, A plus 2B. Untuk geometri, kita gunakan data yang awal, yaitu 2, A plus 2, B plus 12. Kita konversi 2, A-nya itu ingat Bapak Ibu ya, 2 plus X. Berarti 4 plus X ya. B-nya 2 tambah 2X, berarti 14 tambah 2X. Ingat, yang kita kerjakan adalah yang kalimat kedua. Geometri 3 suku, berarti suku kedua dibagi suku pertama sama dengan suku ketiga dibagi suku yang kedua. Ya, kita kalikan silang. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. 4X tambah 28. X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12. Faktorkan X plus 6. X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 6 atau 2. Karena tidak ada keterangan bahwa X yang mana, bedanya yang mana, maka kita cobain. Oh, ini dia. Langsung ke sini saja, bahwa dia pertanyaan yang A itu sama dengan 2 plus X. Berarti karena pengennya yang terbesar, kita pilih yang positif. Ya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Oke, aman. Oke. Nomor 13, kalimat panjang, tetapi sepertinya sama seperti yang sebelumnya, bahwa 4 bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 2. Di sini kalimatnya secara umum tidak ada huruf, tidak ada apa-apa, berarti kan gini. Yang pertama tetap aritmetika. Ada 4 bilangan, 4 suku, berarti U1, U2, U3, U4, kita bikin sendiri. A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B. Bedanya sudah diketahui, yaitu 2. Kita ubah A tambah 2, A tambah 4, A tambah 6. Yuk kita pindah ke kalimat yang kedua. Katanya ini geometri lagi. Dengan ketentuan jika bilangan pertama dan kedua tetap. Oh, berarti kita langsung pakai ini Bapak Ibu ya. Langsung pakai yang ini nih. Bilangan pertama dan kedua tetap. Berarti A, bilangan pertama, bilangan kedua A plus 2 tetap. Bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Berarti bilangan ketiga tambah bilangan pertama. 2A plus 4. Langsung dihitung. Bilangan pertama dikali 2. Berarti 2A.
membentuk barisan geometri. Oke. Nah, seperti yang tadi bahwa berarti kita pakai rumus rasio lagi. Karena ada 4, ada 4, berarti ya tinggal pilih saja. Mau sampai 3 boleh, atau mau langsung yang ini boleh. Pilih salah satu aja yang paling mudah. Saya pilih A plus 2, U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Kalau dilihat-lihat, ini A plus 2 per A, ini bisa dicoret ya, 2, A plus 2, A plus 2. Berarti kita kalikan silang, A plus 2 sama dengan 2A, A-nya dapat 2. Oke, jumlah 4 bilangan pertama barisan geometri tersebut adalah, berarti di sini ya, A-nya 2, tambah 4, tambah 8, tambah 2. Bilangan pertama dikali 2. Oh, ini nyangkut ya. Salah ketik lagi. Jika bilangan pertama dan kedua tetap, sedangkan bilangan ketiga ditambah bilangan pertama dan bilangan pertama dikali 2. Waduh. Kayaknya salah ketik lagi nih. Ini harusnya bilangan ketiga, Bapak Ibu. Aduh. Iya, ini Bapak Ibu salah ketik ya. Agak rancu ini. Kayaknya salah kalau ngecek data. Kalau dibuatkan berarti tinggal dikali 2 semua Bapak Ibu ya. Karena geometri kelihatan dikali 2 semua jadi 16. Tinggal ditambahin jadi 20, 30. Salah ketik lagi berarti. Ya Bapak Ibu seperti ini. Jadi sudah terbiasa. Semoga bisa diingat-ingat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Oh, ini bilangan keempat guys. Ya, lanjut. Ini bilangan keempat. Oke, nah ini sudah masuk ke soal yang dari UTN berikutnya. Jadi Bapak Ibu 13 nomor yang tadi sudah apa namanya? Yang sering keluar di barisan dan aritmatika geometri. Nah, yang 14 sampai 16 ini soal yang khusus hanya untuk calon di mana agak menggelitik soal ini, terutama nomor 14. Sudah tidak pakai rumus yang di atas, tapi gunakan analisa yang tajam Bapak Ibu. Nah, pada kalian yang sudah menjawab Bapak Ibu boleh jawabannya A, B, C, D, E, yang mana? Belum dicoba. Oke, kalau begitu biasa bersama-sama saja. Kira-kira apa sih maksudnya Bapak Ibu? Maksud soal ini apa? Yang pertama, apa dulu yang dicari? Lalu diapakan setelah dapat informasi yang pertama tersebut? Banyak. A-nya. Oke, betul, cari A. Berarti A-nya berapa Bapak Ibu? 5. Pertama 5. Pertama 5, kedua 2. Bedanya 7. Kalau yang kedua 2, bedanya 11. Oke, nah. Lalu
banyak suku yang sama. Banyak suku yang sama. Berarti apa dulu nih? Apa dulu yang mau dicari? Cari yang sama dulu. Oke, yang samanya angka berapa Bapak Ibu? Mau ngitung manual boleh, mau pakai cara boleh. Nanti saya sajikan dua-duanya. Kalau mau ngitung manual, semoga sih sedikit ya Bapak Ibu ya. Semoga sedikit, jadi gini. Set 12, 19, kita terusin. Kita terusin tambah 7, 26, 33, 40, 47, 54. Oke, stop dulu deh. Barisan yang kedua, 2, 13, 13, 24, 35, 46, 57. Oke, data belum sama. Lanjutin 68, stop dulu. Tambah 7, 61, oke, 68. Yang samanya. Ini cara manual. Kalau mau cara hitungan matematika banget, boleh seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, kita kan diminta suku keberapa sih yang sama gitu ya. Suku keberapa yang sama dari barisan yang pertama dengan barisan yang kedua. Berarti sebenarnya kita itu sedang ingin menyamakan UN barisan yang pertama dengan UN barisan yang kedua. Gitu. Tapi dengan catatan karena suku ke-nya itu belum tentu sama, maka kita harus pakai huruf yang berbeda. Oke. Maka saya pakai yang sebelah kiri UN ya Bapak Ibu ya. Yang sebelah kanan UM. Kita anggap berbeda dulu. Kita anggap kita pura-pura nggak tahu bahwa ini kan beda kan. Ini beda. Kita anggap pura-puranya nggak tahu. Kita anggap berbeda dulu. Maka UN rumus sama ya. A ditambah N-1 dikali bedanya yang ini 7 sama dengan UM A ditambah M-1 dikali bedanya 11. Nah, Bapak Ibu boleh jadi N sama dengan atau M sama dengan, bebas. Bebas. Oke. Saya lebih suka pakai yang positif. Jadi gini. M-1 sama dengan 2 kita pindahin 3 ditambah 7N dikurangi 7 per 11. Jadi M sama dengan 7N dikurangi 4 per 11 tambah 1. Maka dapat M sama dengan 7N dikurangi 4 ditambah 11 per 11. Kita dapat 7N tambah 7 sama dengan 11. Nah, sampai sini hitungan ini buat apa ya? 7 dikeluarkan. Nah, nanti ini ada kaitannya sedikit dengan nomor 17 sampai 20, di mana itu selalu UTN asli, tapi materinya berasa dikit banget, kayak kurang enak kalau dikhususin satu pertemuan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 pilihan, 7 dikali dalam kurung. Ada 2 bilangan dikalikan, harus bisa dibagi 11. Harus bisa dibagi 11, karena di sini harus bilangan bulat. Kan nggak mungkin ya, suku ke 3,5, nggak mungkin. Harus bilangan bulat. Jadi, karena 7 nggak mungkin dibagi 11, nggak mungkin habis dibagi 11, maka mau tidak mau N plus 1 lah yang harus dibagi 11. Begitu. Jadi N plus 1 harus dibagi 11. Ya, gampangnya adalah gini aja. Gampangnya adalah N plus 1 kita sama dengan 11. Ya, tentu kalau aslinya adalah gini. K
Maksudnya kali N 1 sama dengan 11. Karena kita butuh N sekecil mungkin supaya dapat yang pertamanya gitu kan. Maka ini 10. N 10. Maka kalau N 10 didapat M sama dengan 7. Yuk coba kita cek Bapak Ibu supaya nggak penasaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul. Yang 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, betul juga. Ibu siap-siap, ini panjang banget. Sampai sini ada pertanyaan dulu kah? Tidak, Pak. Oke, setelah buku pertama yang sama, pertanyaan berikutnya adalah mau diapain? Mau diapain? Karena ini butuh diskusi benar-benar mengoyak pikiran. Mau diapain Bapak Ibu? KPK. KPK. Dia startnya 68. Berarti kalau KPK 68 terus kali 2 gitu ya. Kelipatannya ya. Nah, mungkin pada tahap ini Bapak Ibu nggak bisa dihafal karena memang ini benar-benar soal bagus. Boleh Bapak Ibu coba dulu 5 menit. Karena benar ini soalnya bagus banget. Ada di UTN. Bapak Ibu harus siap kalau misalkan ada yang tidak berpola seperti yang saya ajarkan di atas itu. Ini tidak berpola. Harus dapetin ide cerdiknya. Boleh dicoba 5 menit dan sambil bertanya boleh. Enam. Apa jawabannya? 26. 26. 26 atau 25. Berarti kalau yang jawabannya 26 dikit lagi. 26 atau 25. Maksudnya kalau ada yang hitung versi yang lain itu 25. Berarti sudah mendekati. Tinggal yakinkan 25 atau 26. Ibu boleh kasih tahu yang jawab 26 bagaimana caranya? Bapak Ibu yang sudah ketemu idenya boleh kabar ya. Karena beneran ini idenya mantap. Kalau 68 dikali 26, informasi Bapak Ibu, dikali 28 aja, kalau pakai kalkulator, 1904. Masih bisa terus kan? Berarti, wah nggak ada jawaban, bukan salah soal, tapi memang bukan ini caranya. Jadi Bapak Ibu bagi yang masih kayak gini, salah. Ya, boleh gimana idenya? (2014) dibagi 7 kali 11. 2011 dibagi 7 kali 11. Di 2014
dibagi 70. 26 koma. Jadi dapat 26 tuh Pak, dibulatkan saja. Iya. Bapak Ibu, Ibu dapat ini dari mana ya? Cari KPK dulu, Pak. Cari KPK dulu ya. Cari KPK dulu. Saya itu 25 ya. 26 kan saya itu. Ya, jadi betul Bapak Ibu, kita cari KPK-nya bahwa dari ini apa ya? Oh, 7 sama 11 ya. Jadi kita dapatkan bahwa O7 dengan 11 itu kan ada KPK-nya. Jadi tunggu, ada agak sedikit beda caranya dengan saya, tapi ini kok lebih cepat ya? 26 koma. Kalau saya 26 sih sama. Kalau 7 kali 11. Pakai rumus barisan, Pak, tetap. Iya, berarti ini saya yang terlalu jauh. Iya, ini saya yang terlalu jauh. Ibu boleh jelaskan 7 kali 11 kan KPK ya? 7, 11, 77, 26. Ada 7 kali 11 KPK. Jadi Caranya bedanya itu, Pak. A-nya tetap 68. Bedanya 77. Sudah dicari secara biasa. Oh iya, betul. Berarti cara saya yang terlalu jauh ini, terlalu berhati-hati. Sepuluh, 11, itu kan 7 ya. Iya betul. Jadi Bapak Ibu, saya menemukan cara cepat ini dari Ibu itu. Jadi karena yang pertama bedanya 7, kemudian yang kedua bedanya 11, maka kita cari KPK-nya. KPK-nya 7 dengan 11 yaitu 77. Nah, berarti dari 77 ke tentu kita pilih 2014 atau 15 ya ujungnya, maka kita pilih yang kecil. Kita pilih yang kecil. Nah, ini ada berapa kali loncatan? 77, kemudian 154 dan seterusnya sampai mendekati, tidak boleh lebih, mendekati 2014. Kalau sama ya malah bersyukur. Gitu. Nah, berarti kalau 68 berarti 6 bukannya 26. Jadi kalau mau cepat langsung saja kita bagi 2014 dibagi 77 itu 26,1558. Karena lebih berarti kita bulatkan ke bawah supaya memang nggak boleh melebihi batas bila 26. Ya, cara saya yang kelewatan jauh ini. Begitu, Bapak Ibu. Terima kasih dapat cara yang lebih cepat. Karena ini terlalu berhati-hati caranya. Dapat 68 apa namanya sebagai angka awal. Ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke. 15. Tadi ada di soal yang dari modul itu ternyata
sama. Nah, ini Bapak Ibu sedikit mainan himpunan bahwa pengennya jumlah semua bilangan antara 5 dan 100 yang habis dibagi 7, tetapi tidak habis dibagi 4. Oh, berarti kalau ditafsirkan secara mudah, dia pengennya adalah 7 ditambah 14, yang habis bagi 7 ya 21, tambah 28, tambah 35, dan seterusnya. Tetapi sampai ujungnya 98. Tapi karena dia pengen tidak habis bagi 2, sebagai contoh 28 tidak boleh masuk. Berarti supaya mudah kita hitung SN yang habis dibagi 7, kita hitung semua, dibagi 7, kemudian dikurangi dengan SN yang tidak habis dibagi 4, tapi merupakan kelipatan 7 juga, berarti yang habis dibagi KPK 4 dan 7. Habis dibagi KPK 4 dan 7. Yaitu 28. Nah, kebetulan angkanya kecil 28, jadi SN kita hitung pakai rumus. Yang di sini lebih baik pakai manual saja. 28 tambah 56 tambah 84. SN berarti aritmetik Bapak Ibu ya, karena loncatnya 7 konstan. Berarti N dibagi 2, suku yang pertama ditambah suku yang terakhir. Oke. Suku yang pertama jelas 7, suku yang terakhir 98. N-nya berarti dari 7 sampai 98, karena 7 termasuk dan 98 termasuk, berarti tinggal 7 dibagi 98 dibagi 7 saja. Berarti ada 14. Jadilah 7 dikali 105 dikurangi berapa nih? 70, 150, 178. Hasilnya 735 dikurangi 178, 7, 12, 5, 15, bisa baca. 15 bagi 8, 7, 12 kurangi 7, 5, 657 ya. Tadi saya itu 567. 168 itu, Pak. 100. Oh iya, 108 ya. Oh iya, 168. Maaf, 168. Saya itu 168. Ya, berarti 567. Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Lanjut ya. Ya, Mas. Oke, nomor 16. Mungkin ada yang sudah menghitung karena ini juga lumayan seru. Barisan Fibonacci, tapi yang dimodifikasi. Dan pertanyaannya pun dimodifikasi gimana caranya supaya agak mikir. Pak Bu, ada yang sudah menjawab? Berapakah jawabannya?